dia masuk ke kita. Itu yang saya harapkan di awal tadi. Harapannya adalah spirit kepada teman-teman ini untuk mencintai organisasi, ya kan? Nah, dia akan kembali. Karena siapa nanti ada apa-apa dengan mereka yang ngurusin siapa? Kementerian bukan? Organisasi kan gitu loh. Yang menghimpun anggotanya organisasi. Jumlahnya sekian banyak dengan berbagai macam problem yang ada, dengan berbagai macam kepentingan, dengan berbagai macam curhatan, dan berbagai macam banyak lah gitu kan yang harus kita pikirkan seperti apa, bagaimana kan begitu. Nah inilah jadi artinya kode etik kita punya kode etik gitu loh. Terlepas dari masalah pengangkatan bukan masalah kredibilitas sebenarnya, kewenangannya berbeda. Tapi apakah mereka perlu tahu kode etik enggak? Perlu kan? Nah, untuk perlu tahu kode etik itu bagaimana di internal kita? Oh ya sudah, kita berikan materi sosialisasi tentang kode etik, kemudian mereka kita pastikan bahwa mereka sudah menguasai caranya dengan apa, ujian kode etika atau apa itu kan menjadi kewenangan organisasi sebenarnya. Itu satu. Kedua, peningkatan kualitas dan kapabilitas ya sebagai seorang notaris. Ya, kita kan jelas tuh di pasal 16 ya. Nah, mana sih yang mana jujur sesama profesional mana ya? Jadi artinya bahwa notaris itu kan tidak berhenti setelah dia diangkat. Doktrin mengatakan bahwa kualitas akta notaris sebagai akta pembuktian sempurna itu pada saat dia dapat berguna dan menjamin kepastian hukum. Nah, untuk proses ini tidak mudah, nggak cukup dia sudah jadi notaris. Harus dipersiapkan mereka untuk siap menghadapi dinamika di masyarakat, ya, dalam rangka menjamin kepastian hukum. Nah, untuk itu peran organisasi kan ada di situ untuk peningkatan kualitas tadi dengan berbagai macam ya caranya. Nah, proses sebelum diangkat ada proses yang memang magang. Ya. Nah, amanah undang-undang kan memang menyatakan bahwa sebelum diangkat dia harus magang selama 2 tahun. Magangnya kemana? Ke Kumham. Seperti mahasiswa saya S1 itu, magang di Kumham gitu ya. Kalau di BPN kan, kalau PPAT kan magang di BPN. Tidak ada belum itu sekarang. Tata laksana mengenai ya. Nah, ini di pasal 3 ya, pasal 3. Pasal 3 huruf F. Jadi itu syarat menjadi notaris ya, syarat menjadi notaris ya. Nah, dalam pasal 2 kan syarat menjadi notaris tidak antara menteri. Syaratnya itu salah satunya di poin F. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri dan atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. Undang-undang loh ini. Dan organisasi notarisnya apa? Pasal 82 INI. Nah, jadi tata laksana masalah magang ini menjadi kompetensinya siapa? Itu kan? Kita tidak kaji deh. Kita objektif. Saya sebagai akademisi, jadi minta sebagai akademisi tadi, gitu kan? Coba kita baca ini. Kemudian pasal 3 ini apakah ada penafsiran khusus yang tadi saya sampaikan objektif dan subjektif? Coba kita lihat, ya. Kita baca. Saya kalau kita lihat. Nah, dalam penjelasan pasal per pasal, bicara pasal 3 huruf E, ya, pasal 3 huruf E, penjelasannya mengatakan demikian. Ini kalau ini artinya penafsiran subjektif, penafsiran yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Karena undang-undang adalah legislatif dan eksekutif, memberikan penafsiran terhadap pasal 3 huruf F tadi, ya. Yang dimaksud dengan prasyarat sendiri adalah kalau notaris memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Jadi nggak sembarangan magang siapa-siapa. Magang itu undang-undang loh ya. Jadi pasca penjelasan itu satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan ya. Keterikatan kita harus menegakkan taat azas, taat aturan undang-undang seperti ini. Jadi
Jadi setiap calon notaris itu sudah magang di notaris, dia boleh milih notaris mana aja, ya. Tetapi itu adalah notaris yang direkomendasikan oleh organisasi, artinya nggak bisa lepas dong, ya kan? Kalau untuk diangkat itu harus perhatikan oleh kementerian, adanya hal seperti ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang garis garing bekerja di kantor notaris. Nah, jadi kalau dia bekerja, maka sudah harus ada terhitung dia setelah lulus kata 2 tadi, dia terikat sebagai pegawai karyawan di notaris dengan masa ke depan 2 tahun, ya, maka dia melengkapi. Ini undang-undang loh ya, bukan surat edaran, bukan peraturan perkumpulan, ya, saya nggak mau pakai perkumpulan, ini undang-undang ini, ya, ini undang-undang nih. Coba deh, apa saya salah? Coba tolong kasih saya bang MGD ini, coba salah nggak? Nggak, saya dari undang pro MGD ini yang kadang-kadang penyampaiannya membaca peraturan yang sudah khatam apa segala gitu ya, kira-kira gimana nih, coba ayo. Ayo sekali-kali itu jangan mancing keributan aja dong, main Prof. Bro Bros TV bertanya, narasumber menjawab. Melias itu ya, Melias itu kan sebagai seorang jurnalis, tapi dia analisis juga gitu kan. Iya. Iya kan, saya kan tahu kualitasnya Bro MGD. Kata-kata segera dulu aja gitu. Bang Eki, mangga Bang Eki. Tapi itu benar ya. Jadi yang Bro Mahfud ini Bro Mahfud dulu nih ya, selaku jurnalis yang konsentrasinya itu kan untuk INI dan IPAT gitu ya, untuk notaris dan PPAT. Sudah malang melintang dari puluhan tahun yang lalu, dia mengikuti semua gitu kan. Jadi dia juga harus punya SOP-nya juga gitu kan. Jadi jangan asal ya kan, kalau cuma sekedar kasih corong mic bicara, nah itu juga kurang mantap. Dan ini kembali ke apa yang tadi disampaikan sama Kang Dodi. Saya sangat setuju itu gitu ya. Karena jelas kok ketentuan yang tadi disebut di pasal 3 ya, terutama yang di huruf F ya, F terutama di huruf F. Nah, jadi ada yang menjadi ranahnya organisasi. Nah, jadi surat edaran itu kalau saya jelas tidak sepakat ya, yang berkaitan dengan magang bersama. Kenapa gitu kan? Jelas kok undang-undang mengatakan tentang keabsahan INI itu satu-satunya ya. Nah, terus kalau pertikaian itu kan internal. Nah, kemudian di undang-undang itu juga disebutkan kenapa sih harus 2 tahun setelah tamat? Kenapa sih harus dilaksanakan magang? Ini kan untuk membentuk calon-calon notaris itu untuk menjadi notaris yang nantinya qualified, ya, notaris yang paham. Itu kan sudah diperintahkan oleh undang-undang, gitu kan, dan yang menyelenggarakan itu kan Penwil, ya. Nah, Penwil yang menyelenggarakan itu. Untuk apa sih? Itu kegiatan apa sih? Itu kan kegiatan internal. Sekali lagi ini internal bagi Penwil untuk mengurusi anggotanya sendiri. Anggota itu kan mulai dari anggota luar biasa, ya kan? Nah, juga termasuk anggota biasa, notaris aktif dan perda notaris. Jadi ini kegiatan internal INI untuk anggotanya sendiri. Jadi harus kawan-kawan Penwil Indonesia harus paham ya, kalau menurut saya ini bukan untuk pihak luar, ini untuk internalnya sendiri. Terus ini udah menjadi kegiatan rutin gitu kan. Terus ini kan kegiatan itu apa sih gunanya? Gunanya itu kan untuk peningkatan kualitas. Ya kan, notaris itu kan, calon-calon notaris itu kan mesti paham juga, bukan hanya paham tentang UJM, terus